Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek, Bapak Insinyur Indro Prakoso, STMP, yang kami hormati rekan-rekan program studi teknik industri yang menonton. Kemudian puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kelompok 4A dari kelas A dapat melaksanakan presentasi mata kuliah Manajemen Proyek di hari ini. Pada video ini, saya Dina nanti yang akan berperan sebagai moderator akan memandu pemaparan topik yang akan kami presentasikan, yaitu tentang tugas besar manajemen proyek mengenai risk assessment pembangunan hotel, khususnya pembangunan hotel Toyo Syariah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari 4A. Yang pertama di sini ada Anugrah Gusti Ramadan dengan NIM 05. Selanjutnya ada Raihan Hanifan Putra dengan NIM 32. Selanjutnya ada Lianur Anissa dengan NIM 41. Kemudian Muhammad Raihan Panji Nugra. Risk assessment pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Saudara Raihan. Baik, jadi di sini terdapat risk assessment tentang area dari proyek pembangunan hotel dengan jumlah risiko deskripsi risiko sejumlah 30 kegiatan yang menyebabkan atau berdampak risiko. Di sini ada deskripsi kegiatan yang pertama itu keterlambatan mobilisasi alat dan pekerjaan yang disebabkan karena keterlambatan pengiriman peralatan atau tenaga kerja. Konsekuensinya itu penundaan pekerjaan awal dan mempengaruhi seluruh jadwal proyek. Risiko ini dimiliki oleh Departemen Logistik. Kemungkinan terjadinya tinggi dan impact-nya juga tinggi sehingga risk rating-nya menjadi ke kategori kritikal. Untuk kontrolnya itu dilakukan perencanaan mobilisasi yang matang, kontrak dengan penyedia jasa yang memiliki reputasi baik dan buffer waktu. Kontrolnya juga dilakukan oleh Departemen Logistik, sehingga kemungkinannya menjadi low dan impact-nya menjadi medium, sehingga risk rating-nya menjadi moderate. Untuk risk description yang kedua itu cuaca buruk, disebabkan oleh hujan lebat atau kondisi cuaca ekstrim. Konsekuensinya pekerjaan harus tertunda dan bisa menyebabkan kerusakan pada material konstruksi. Untuk pemilik owner dari risk ini itu Departemen Manajemen Proyek, kemungkinan terjadinya ini tinggi dan berdampak medium dan berdampak tinggi. Sehingga risk rating-nya itu safe. Untuk kontrolnya membuat jadwal proyek yang lebih fleksibel menggunakan penutup atau pelindung sementara selama proyek berjalan. Untuk kontrol ini dilakukan oleh Departemen Manajemen Proyek. Kemungkinannya rendah dan impact-nya menjadi medium. Untuk risk rating-nya menjadi moderate. Untuk yang ketiga itu risk description-nya itu kualitas tanah yang tidak sesuai, disebabkan oleh kondisi tanah yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Konsekuensinya itu penambahan biaya untuk perbaikan dan stabilisasi tanah. Untuk risk owner-nya itu Departemen Geoteknik yang berhubungan dengan tanah. Kemungkinannya itu medium dan impact-nya itu tinggi. Kenapa impact-nya tinggi itu karena jika kondisi tanah tidak stabil, maka tidak bisa dibangun untuk tahap selanjutnya. Risk rating-nya itu safe. Kontrolnya dilakukan survei geoteknik lebih awal, lalu desain fondasi yang disesuaikan dengan kondisi tanah dan pengujian tanah sebelum konstruksi terjadi. Untuk kontrol owner-nya itu Departemen Geoteknik. Jadi untuk kemungkinannya menjadi lebih rendah atau low, lalu impact-nya medium dan risk rating-nya menjadi moderate. Selanjutnya yang keempat, ada gangguan pada fasilitas penunjang disebabkan oleh gangguan penyediaan listrik dan air. Konsekuensinya itu penundaan pekerjaan yang memerlukan listrik dan air.
Risk owner-nya ini departemen utilitas. Untuk probability-nya kemungkinannya low dan impact-nya medium. Risk rating-nya menjadi moderate. Kontrol yang dilakukan koordinasi dengan penyedia layanan utilitas, penyediaan generator listrik cadangan, dan tangki air penyimpanan. Control owner-nya itu departemen utilitas. Residual probability-nya menjadi very low, impact-nya juga menjadi medium, risk rating-nya berubah menjadi sustainable. Untuk yang kelima itu kesalahan desain pondasi disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan atau desain pondasi. Untuk konsekuensinya potensi keruntuhan struktur, perbaikan yang mahal dan memakan waktu. Risk owner-nya ini departemen desain dan teknik, kemungkinannya medium, impact-nya tinggi, sehingga risk rating-nya safer. Untuk kontrol yang dilakukan, review desain oleh tim independen, penggunaan software perhitungan yang akurat, dan pelatihan untuk tim desain. Control owner-nya ini departemen desain dan teknik. Untuk probability-nya menjadi very low, impact-nya medium, risk rating-nya sustainable. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Didan.
Lalu yang ke-11 ada description, itu ada keterlambatan pengadaan material karena masalah logistik atau pemasok yang tidak tepat waktu. Lalu ada akibatnya yaitu penundaan jadwal proyek dan biaya tambahan. Lalu ada risk owner yaitu departemen pengadaan dengan tingkat probability yaitu medium dan impact-nya itu tinggi. Lalu ada risk rating-nya yaitu severe. Lalu ada kontrol yang diperlukan yaitu ada kontrak yang jelas dengan pemasok, diversifikasi pemasok, dan pemantauan inventaris secara rutin. Dengan kontrol yaitu control owner, departemen pengadaan, setelah dilakukan kontrol, probability menjadi low, impact medium, lalu ada residual risk rating-nya menjadi moderate. Lalu ke-12 ada kerusakan material selama penyimpanan, itu karena kondisi penyimpanan yang tidak memadai. Lalu ada akibatnya yaitu pemborosan material, biaya tambahan untuk penggantian. Lalu ada risk owner-nya yaitu departemen logistik. Lalu dengan probability yaitu medium dan impact-nya itu medium. Dengan risk rating moderate. Lalu ada kontrol yang diperlukan yaitu ada penyimpanan material di tempat yang aman dan sesuai, pemantauan kondisi penyimpanan, dan rotasi material secara berkala. Dengan control owner yaitu departemen logistik, setelah dilakukan kontrol yaitu probability menjadi low, impact low, dengan residual risk rating menjadi sustainable. Lalu ada yang ke-13 yaitu ada kegagalan peralatan konstruksi karena perawatan peralatan yang buruk atau penggunaan yang berlebihan. Akibatnya penundaan pekerjaan, biaya perbaikan atau penggantian. Dengan risk owner-nya yaitu departemen peralatan dan perawatan. Dengan probability yaitu medium dan impact medium. Risk rating yaitu moderate. Kontrol yang diperlukan yaitu adalah perawatan rutin dan inspeksi peralatan, pelatihan penggunaan peralatan. Lalu ada control owner-nya yaitu departemen peralatan dan perawatan. Setelah dilakukan kontrol yaitu probability menjadi low, impact low, lalu ada residual rating jadi sustainable. Lalu ada yang ke-14 yaitu ada keterlambatan dalam pembuatan backcasting karena keterlambatan pengiriman material atau kesalahan perhitungan. Akibatnya yaitu penundaan pengecoran main konstruksi. Lalu ada probability-nya yaitu medium dan impact-nya medium dengan risk rating moderate. Kontrol yang diperlukan yaitu jadwal yang jelas, monitoring harian progres pekerjaan, dan koordinasi dengan tim yang terlibat. Lalu dengan control owner-nya yaitu departemen konstruksi. Setelah dilakukan kontrol, probability menjadi low, impact low, lalu ada residual risk rating menjadi sustainable. Lalu ada yang ke-15 yaitu ada kualitas pengecoran yang tidak memadai karena kesalahan teknis atau bahan yang tidak sesuai. Dengan konsekuensi yaitu retak atau kerusakan pada struktur perbaikan yang mahal. Dengan risk owner yaitu departemen konstruksi, dengan probability yaitu medium dan impact high, sehingga risk ratingnya menjadi severe. Kontrol yang diperlukan yaitu penggunaan material yang berkualitas tinggi, pengawasan ketat selama pengecoran, dan pengujian kualitas hasil pengecoran. Dengan control owner yaitu departemen konstruksi. Setelah dilakukan kontrol, probability menjadi low, impact medium, residual risk rating menjadi moderate. Lalu dilanjutkan oleh Adinda. Oke, untuk selanjutnya ada di unique ID nomor A16. Di sini ada kategorinya, itu deskripsi resikonya itu keterlambatan pekerjaan lantai basement. Nah, ini disebabkan karena ada keterlambatan di pekerjaan sebelumnya atau masalah teknis yang terjadi di pekerjaan sebelumnya. Akibatnya apa dari keterlambatan pekerjaan tersebut? Maka jadi ada penundaan pekerjaan struktur lainnya yang nanti bakal jadi prosedur di
di langkah kerja berikutnya. Kemudian ini tuh menjadi tanggung jawab dari Departemen Konstruksi dengan inherent risk atau risiko bawaannya itu mempunyai kemungkinan terjadinya itu di kategori medium dengan impact-nya kategori medium dan risk rating-nya ini dinilai moderate. Kemudian untuk pengendaliannya ini ada diperlukan jadwal yang jelas dan terkoordinasi, kemudian diperlukan buffer waktu dan pemantauan progres secara berkala. Nah, ini juga perlu diatasi oleh Departemen Konstruksi. Kemudian untuk residual risk setelah pengendaliannya itu didapatkan setelah ada pengendalian, maka didapatkan residual probability-nya tuh kategori low, kemudian residual impact-nya kategori low, dan residual risk rating-nya kategori sustainable. Nah, selanjutnya di A17 ada risk description kesalahan dalam pekerjaan atap. Di sini disebabkan karena adanya kesalahan dalam perencanaan atau pemasangan si atapnya ini atau si plafonnya ini. Jadi maka akan mengakibatkan adanya kebocoran, kerusakan di bagian interior bangunan. Kemudian ini tuh masalah ini akan jadi tanggung jawab si Departemen Konstruksi juga dengan inherent risk risiko bawaan sebelum diatasi dengan kategori kemungkinan atau probability-nya medium dengan impact high dan risk rating-nya itu severe. Nah, untuk selanjutnya masalah ini harus dikendalikan dengan melakukan pengawasan ketat, pelatihan teknis untuk pekerja atau operator, dan penggunaan material atap yang berkualitas tinggi. Nah, ini tuh perlu dikendalikan oleh Departemen Konstruksi juga dengan residual risk setelah pengendaliannya itu di kategori low dengan residual impact di kategori medium dan hasil residual risk ratingnya itu moderate. Kemudian untuk di kategori di unique ID nomor A18 di sini ada deskripsi risikonya keterlambatan pekerjaan finishing. Ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pekerjaan struktural dan logistik sebelumnya yang menjadi pekerjaan material finishing. Nah, ini tuh diakibatkan ini tuh berdampak pada penundaan serah terima bangunan dan munculnya biaya tambahan. Nah, ini tuh menjadi tanggung jawab si Departemen Konstruksi dengan probability kemungkinan terjadi dari risiko bawaannya itu kategori medium dan impact medium dan risk rating-nya itu moderate. Nah, ini perlu dikendalikan dengan mengatur jadwal yang jelas dan terkoordinasi, melakukan buffer waktu dan mengkoordinasikan semua tim yang terlibat. Nah, untuk pengendaliannya tuh menjadi tanggung jawab Departemen Konstruksi juga dengan residual risk setelah pengendaliannya itu didapatkan kategori probability-nya low, kemudian residual impact-nya low, dan didapatkan hasil residual risk rating-nya sustainable. Nah, untuk unique ID selanjutnya A19 dengan deskripsi risikonya kesalahan dalam pekerjaan fasad. Nah, di sini disebabkan oleh kesalahan dalam desain atau pemasangan. Nah, dari kesalahan desain atau pemasangan ini berdampak pada penurunan estetika bangunan dan biaya perbaikan. Untuk selanjutnya ini tuh menjadi tanggung jawab Departemen Konstruksi dengan probability medium dan impact high sebelum dilakukan pengendalian dan hasil tes ratingnya itu severe. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengendalian dengan pengawasan ketat, penggunaan material berkualitas, dan pelatihan teknis untuk pekerja. Ini menjadi tanggung jawab Departemen Konstruksi juga dengan residual risk setelah pengendalian itu tuh didapatkan probability-nya tuh low, residual impact-nya medium, dan residual risk rating-nya itu moderate. Untuk selanjutnya ada di unique ID A20 dengan deskripsi risikonya itu gangguan pada pekerjaan furniture. Nah, ini disebabkan karena adanya keterlambatan pengiriman ataupun kesalahan pemasangan dari si furniture bangunan hotel. Untuk konsekuensinya itu maka akan terjadi penundaan penyelesaian proyek dan munculnya biaya tambahan yang membengkak. Nah, untuk selanjutnya ini itu jadi tanggung jawab si Departemen Interior dan Furniture dengan inherent risk atau risiko bawaannya itu dengan probability medium dan impact medium. Kemudian didapatkan risk rating inherent risk-nya ini
bernilai moderat. Kemudian diperlukan pengendalian dengan melakukan koordinasi dengan pemasok furniture, pengawasan ketat selama pemasangan, dan jadwal yang terencana dengan baik. Nah, ini tuh menjadi tanggung jawab Departemen Interior dan Furniture kembali dengan residual risk setelah pengendaliannya itu didapatkan hasil probability low dengan residual impact low dan hasil total residual risk ratingnya itu sustainable. Untuk selanjutnya di Unique ID A21 ini akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Dela. Oke, untuk selanjutnya ada Unique ID A21, di mana risk description-nya ada ketidakcocokan jadwal dengan subkontraktor, yang menyebabkan kurangnya koordinasi buruk. Di mana hal tersebut dapat menyebabkan penundaan pekerjaan dan potensi konflik kontrak. Hal tersebut ditanggungjawabkan oleh Departemen Manajemen Proyek dengan inherent risk probability-nya medium dan impact-nya high, dan dikategorikan dalam risk rating severe. Untuk kontrol masalahnya dapat dilakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif, penggunaan software manajemen proyek, dan rapat rutin yang untuk sinkronisasi jadwal. Hal ini ditanggungjawabkan oleh Departemen Manajemen Proyek setelah dilakukan perbaikan, mendapatkan residual probability menjadi low dan residual impact menjadi medium, dan kategori residual risk rating menjadi moderat. Selanjutnya ada Unique ID A22, di mana risk description-nya adalah ketidakcocokan jadwal dengan subkontraktor yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk atau masalah transportasi, di mana konsekuensinya adalah keterlambatan material dan penundaan pekerjaan. Hal ini ditanggungjawabkan kepada Departemen Logistik, yang mana inherent risk probability-nya adalah medium dan impact-nya medium, dengan kategori risk rating-nya adalah moderate. Untuk kontrol permasalahannya, ada perencanaan logistik yang matang, kontrak dengan penyedia logistik yang andal, dan pemantauan kondisi jalan, dengan ditanggungjawabkan kepada Departemen Logistik. Setelah dilakukan kontrol, maka didapatkan residual probability-nya menjadi low, dan residual impact-nya menjadi low, dan residual rating-nya pada kategori sustainable. Selanjutnya ada dengan Unique ID A23, dengan risk description-nya adalah keterbatasan akses lokasi proyek yang disebabkan oleh lokasi proyek yang sulit dijangkau dan terbatas, dengan konsekuensi yang ditimbulkan adalah keterlambatan mobilisasi peralatan dan material. Hal tersebut ditanggungjawabkan kepada Departemen Logistik, yang mana inherent risk probability-nya adalah low dan impact-nya medium, dengan kategori risk rating-nya adalah moderate. Kontrol yang dilakukan adalah perencanaan mobilisasi yang matang, penggunaan kendaraan yang sesuai, dan koordinasi dengan otoritas setempat, di mana hal tersebut ditanggungjawabkan kepada Departemen Logistik. Setelah melakukan kontrol, maka didapatkan residual probability-nya menjadi very low, dan residual impact-nya menjadi low, dan kategori residual risk rating-nya menjadi sustainable. Selanjutnya ada
unique ID A24, di mana risk deskripsinya adalah perubahan desain di tengah proyek, dengan penyebabnya adalah permintaan klien atau kesalahan desain awal. Konsekuensi dari penyebab ini adalah penundaan pekerjaan dan biaya tambahan dengan tanggung jawab oleh Departemen Desain dan Teknik. Inherent risk pada kegiatan tersebut adalah dengan probability medium dan impact high yang dikategorikan pada risk rating severe. Untuk kontrol dari permasalahan tersebut ada review desain awal yang menyeluruh, komunikasi efektif dengan pemilik proyek, dan prosedur perubahan desain yang jelas, yang ditanggungjawabkan kepada Departemen Desain dan Teknik. Setelah dilakukan pengontrolan, residual probability-nya menjadi low, dan residual impact-nya menjadi low, dan residual risk rating-nya dikategorikan menjadi moderate. Selanjutnya ada unique ID A25 dengan risk description-nya ketidakstabilan politik atau ekonomi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Konsekuensi dari permasalahan tersebut adalah ketidakpastian pendanaan, penghentian proyek sementara. Dengan penanggung jawabnya yaitu adalah Departemen Manajemen Risiko. Kegiatan tersebut memiliki inherent risk probability low dengan impact high dan risk rating-nya severe. Untuk kontrolnya adalah analisis risiko eksternal, diverifikasi sumber pendanaan, dan kontrak yang jelas dengan klausul ketidakpastian yang ditanggungjawabkan kepada Departemen Manajemen Risiko. Setelah dilakukan pengontrolan, akan didapatkan residual probability-nya menjadi very low dan residual impact-nya menjadi medium. Lalu residual risk rating dikategorikan menjadi sustainable. Untuk risk selanjutnya akan dibacakan oleh Panji. Selanjutnya yaitu unique ID dengan A26. Risk description-nya adalah kesalahan komunikasi yang disebabkan dari komunikasi yang tidak efektif antara tim proyek, dengan konsekuensinya yaitu kesalahpahaman dan penundaan pekerjaan, dan ditanggung oleh Departemen Manajemen Proyek dengan kemungkinan medium dan impact medium, dan risk rating-nya adalah moderate. Penanganannya yaitu sistem komunikasi yang jelas dan terstruktur, pelatihan komunikasi untuk tim, dan penggunaan alat komunikasi modern. Untuk control owner-nya yaitu dari Departemen Manajemen Proyek dengan residual probability low dan residual impact low menjadi residual risk rating sustainable. Selanjutnya unique A27 yaitu keterlambatan pembayaran dari pemilik proyek disebabkan oleh masalah finansial atau administrasi dari pemilik proyek, dengan konsekuensi gangguan arus kas dan penundaan pekerjaan yang ditanggung oleh Departemen Keuangan dan memiliki kemungkinan medium dan impact medium. Risk rating-nya adalah moderate dan penanganannya dengan cara kontrak yang jelas dengan jadwal pembayaran, komunikasi yang rutin dengan pemilik proyek, dan buffer keuangan. Lalu control owner-nya dari Departemen Keuangan, residual probability-nya menjadi low, residual impact-nya menjadi low, dan residual risk rating-nya menjadi sustainable. Selanjutnya unique ID A28 yaitu gangguan pada pekerjaan plumbing and electrical. Penyebabnya adalah kesalahan desain atau instalasi, dengan konsekuensi penundaan penyelesaian proyek, biaya perbaikan, dan ditanggungjawabkan oleh Departemen Mechanical, Electrical, dan Plumbing atau MEP, dengan kemungkinan medium dan impact-nya medium. Risk rating-nya adalah moderate. Penanganannya adalah pengawasan ketat, penggunaan material berkualitas, dan pelatihan teknis untuk pekerja.
lalu ditanggungjawabkan pada Departemen Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Lalu residual probability-nya menjadi low, residual impact-nya menjadi low, dan residual risk rating-nya menjadi sustainable. Selanjutnya unit A29 yaitu masalah dengan dokumen perizinan yang disebabkan oleh keterlambatan atau kesalahan dalam pengurusan izin dengan konsekuensi penundaan pekerjaan dan potensi denda atau sanksi yang ditanggungjawabkan oleh Departemen Legal dan Perizinan dengan kemungkinan low dan impact-nya high dan risk rating-nya adalah safe. Lalu penanganannya adalah perencanaan perizinan yang matang, koordinasi dengan otoritas terkait, dan pemantauan proses perizinan secara berkala yang ditanggungjawabkan oleh Departemen Legal dan Perizinan. Lalu residual kemungkinannya adalah very low dan residual impact-nya medium dan residual risk rating-nya adalah sustainable. Dan yang terakhir ada unique ID A30 yaitu ketidakcocokan antara perencanaan dan implementasi yang disebabkan oleh perbedaan antara rencana proyek dan kondisi lapangan. Lalu konsekuensinya adalah penundaan pekerjaan, biaya tambahan untuk penyesuaian yang ditanggungjawabkan pada Departemen Manajemen Proyek dengan kemungkinan medium dan impact-nya adalah high. Risk rating-nya adalah average dengan penanganan yaitu pengawasan ketat selama implementasi, lalu komunikasi efektif antara tim perencanaan dan pelaksana. Yang selanjutnya ditanggungjawabkan oleh Departemen Manajemen Proyek dan residual probability-nya adalah low, residual impact-nya adalah medium, dan residual risk rating-nya adalah moderate. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Adinda. Oke, rekan-rekan dan Pak Indro yang kami hormati, telah kita simak bersama mengenai penyampaian risk assessment proyek pembangunan Hotel Toyo Syariah Purwokerto, Kabupaten Banyumas dari kelompok 4A. Kemudian selanjutnya kami akan tutup presentasi ini. Mohon maaf atas keterbatasan dari kami. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.